Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Padepokan 64 yang berlokasi di Pereng Bumirejo, Lendah Kulon Progo, dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Andi Dwi Nugroho SPD MPD. Pada video kali ini, kami ingin mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM, khususnya yang berada di Dusun Pereng Bumirejo, Lendah Kulon Progo, terkait strategi pemasaran online saat pandemi COVID-19 dan penerapan ajaran taman siswa bagi UMKM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan faktor pendukung para pelaku UMKM mulai beralih menggunakan strategi pemasaran online. Hal ini didukung adanya yang pertama, sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan para pelaku bisnis atau UMKM mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya secara offline karena adanya berbagai aturan yang diterapkan pemerintah seperti pembatasan kegiatan, pembatasan jam operasional, pembatasan kapasitas, pembatasan jam kunjung dan sebagainya. Sehingga pelaku UMKM mau tidak mau, bisa tidak bisa harus beralih, harus belajar menggunakan pemasaran online agar usahanya tetap survive. Nah, yang kedua, minat beli masyarakat terhadap produk yang dijual di media sosial atau marketplace sangat tinggi. Ini karena adanya aturan pembatasan sosial, adanya aturan di rumah saja, ini mengakibatkan masyarakat beralih menggunakan pembelian secara online. Hal ini juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi khususnya untuk pemasaran online. Selanjutnya adalah strategi pemasaran UMKM di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM. Yang pertama adalah tentukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah mengelompokkan pembeli yang memiliki karakteristik yang sama dan memberikan respon yang sama. Ada beberapa segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi geografi. Segmentasi geografi membagi pasar ke dalam beberapa kelompok seperti negara, kota, atau kompleks perumahan. Yang kedua adalah segmentasi demografi. Segmentasi demografi membagi pasar ke dalam beberapa kelompok seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, pendidikan, serta kebangsaan. Yang ketiga adalah segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian. Yang kedua adalah lakukan inovasi produk. UMKM sebagai pelaku usaha dituntut untuk selalu berinovasi terhadap produknya dengan mengikuti perubahan selera konsumen. Inovasi dapat berupa menciptakan produk yang baru atau menambahkan suatu hal yang baru dari produk yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga adalah perhatikan standar kualitas produk dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, yang mana kedua hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Perlu diperhatikan, walaupun UMKM menjual produk dengan harga yang terjangkau, jangan sampai variabel harga tersebut merubah kualitas produk yang dijual. Hal ini nantinya bisa berdampak pada masalah hubungan dengan konsumen yang akan dapat berpaling ke usaha lainnya. Yang terakhir adalah lakukan promosi yang menarik dan terapkan pemasaran online. Promosi ini dapat berupa potongan harga, voucher, garansi, gratis ongkir, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menggugah minat konsumen untuk membeli. Selain itu, untuk memaksimalkan penjualan dapat diimbangi dengan pemasaran secara online menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram, serta menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Strategi pemasaran menggunakan pemasaran online. Yang pertama, menggunakan digital advertising. Di sini menggunakan iklan media digital internet supaya jangkauannya itu lebih luas. Contohnya seperti Google, Facebook,
Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan media sosial. Adanya COVID-19 mengakibatkan jam operasional yang selalu dibatasi. Dengan menjual produk melalui media sosial, tentunya akan lebih mudah dan biayanya pun tidak terlalu besar. Contoh media sosial yang dapat digunakan untuk menjual produk seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaatkan marketplace. Keuntungan bagi UMKM karena dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap pelaku bisnis karena maraknya penipuan toko online melalui media sosial. Dengan marketplace ini, jaringan akan semakin luas dan konsumen akan semakin banyak. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengapa pelaku UMKM memerlukan strategi pemasaran online atau digital marketing. Karena strategi pemasaran secara online itu mudah, dimana walaupun sebagian pelaku UMKM masih menganggap digital marketing itu ribet, rumit, susah, dan lain sebagainya. Namun pada saat ini banyak pula pelaku UMKM yang menggunakan pemasaran secara online karena sekarang sudah tersedia banyak tutorial atau jasa untuk membantu pemasaran online untuk memperluas pemasaran dan mendapatkan omset yang cukup besar. Apalagi pada saat pandemi ini para produsen atau penjual masih kesulitan dalam melakukan pemasaran atau penjualan produknya. Kemudian dengan menggunakan strategi pemasaran online ini dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM, sehingga apabila biaya yang dikeluarkan itu kecil, maka pendapatan yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan pemasaran secara konvensional. Kemudian dengan menggunakan strategi pemasaran online ini dapat menjangkau konsumen lebih luas, lebih jauh, dan dapat memperkenalkan produknya tidak hanya di wilayah yang biasa secara konvensional dipasarkan, tetapi juga dapat lebih luas, dapat sampai di luar negeri pula. Kemudian terukur di mana ketika memasang iklan di media sosial, pelaku UMKM akan mendapatkan laporan performa iklan seperti seberapa orang yang berhasil dijangkau, kemudian seberapa efektif iklan, sehingga pelaku UMKM dapat mengevaluasi strategi pemasaran online-nya. Kemudian media untuk pemasaran digital dengan menggunakan aplikasi e-commerce itu sangat banyak, yaitu dengan menggunakan Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Blibli, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pemasaran secara digital. Penerapan ajaran taman siswa bagi UMKM. Yang pertama, ngandel atau percaya. Apabila pelaku UMKM ingin melakukan strategi pemasaran secara online, pelaku UMKM harus memiliki rasa percaya bahwa dengan penerapan pemasaran secara online dapat meningkatkan penjualan produk UMKM-nya. Yang kedua, kendel atau berani. Pelaku UMKM harus memiliki sifat kendel atau berani untuk memilih strategi yang tepat bagi UMKM, berani melakukan inovasi, promosi, dan berani mengambil resiko atas segala kemungkinan yang terjadi dalam berbisnis. Yang terakhir, bandel atau tahan.
Dengan adanya pandemi COVID-19, maka dunia bisnis khususnya UMKM harus bandel atau tahan terhadap berbagai tantangan atau masalah yang terjadi agar bisnisnya tetap tertahan. Sekian sosialisasi tentang strategi pemasaran di masa pandemi dan penerapan ajaran taman siswa bagi UMKM. Kami dari Padepokan 64 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, salam.